Terkenal karena keindahannya, empat film ini mengambil latar di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Barisan bukit hijau dan hamparan pantai pun bikin para sineas terkesima. Wilayah Indonesia bagian timur dikenal memiliki keindahan alam yang masih menawan. Gak cuma daratnya, bagian lautnya pun masih banyak yang perawan. Salah satunya ialah Pulau Sumba. Pulau yang berluas 11.000 km persegi ini dijamin bisa membuat siapa saja jatuh cinta. Salah satunya para sineas yang hendak membuat film. Karena keindahannya, empat film ini pun mengambil lokasi di salah satu pulau bagian Nusa Tenggara Timur ini, yaitu tepatnya di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Penasaran apa saja film-film yang pernah dibuat di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur? Simak pembahasan berikut ini. Number 1, Marlina si pembunuh dalam 4 babak yang telah ditayang di Netflix. Film ini digarap oleh sutradara Mauli Surya dan naskahnya pun juga ditulis oleh Mauli Surya bersama rekannya Rama Adi. Dirilis pada 16 November tahun 2017. Marlina si pembunuh dalam 4 babak telah didistribusikan film ini ke 18 negara. Film ini menampilkan Marsha Timothy, Dea Panendra, Yoga Pratama hingga Egy Fedli. Film yang berdurasi 90 menit ini juga telah mendapatkan banyak nominasi serta penghargaan, salah satunya dalam Festival Film Indonesia tahun 2018. Inilah sekilas sinopsis film Marlina si pembunuh dalam 4 babak. Pada suatu ketika, rumah seorang janda bernama Marlina yang diperankan oleh Marsha Timothy yang terletak di padang sabana, tepatnya di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, yang telah didatangi sekawanan perampok. Mereka terdiri atas 7 orang yang mengancam nyawa, harta, serta kehormatan Marlina di hadapan suaminya yang telah menjadi mumi. Sebagai perlawanan, ia memenggal kepala bos perampok, Markus, yang diperankan oleh Egy Fedli. Berangkat dari kejadian itu, Marlina kemudian melakukan perjalanan untuk mencari keadilan serta penebusan dosa. Perjalanan Marlina ini terbagi dalam 4 babak, yaitu perampokan, perjalanan, pengakuan, dan kelahiran. Di tengah perjalanan, Marlina bertemu dengan Novi yang diperankan oleh Dea Panendra, yang tengah menunggu kelahiran bayinya. Ia juga harus berurusan dengan Franz, yang diperankan oleh Yoga Pratama, yang menginginkan kepala Markus untuk kembali. Itulah sekilas sinopsis film dari Marlina si pembunuh 4 babak. Number 2, Pendekar Tongkat Emas, sebuah film tentang filosofi hidup. Film Pendekar Tongkat Emas ini berkisah tentang seorang pendekar bernama Cempaka yang diperan oleh Christine Hakim. Ia dinobatkan sebagai pendekar tongkat emas yang disegani dan dihormati di dunia persilatan. Dunia persilatan ibarat lorong gua panjang. Kemenangan pertarungan berarti adanya sebuah kematian. Saatnya sudah tiba. Kesehatan Cempaka tak lagi membaik. Di antara 4 murid yang dimiliki, ada Biru yang diperan oleh Reza Rahardian, Gerhana yang diperan oleh Tara Basro, Dara yang diperan oleh Eva Celia, dan Angin yang diperan oleh Arya Kusuma. Yang mana salah satu di antara akan menjadi pewaris tongkat emas, menjadi seorang pendekar yang ilmunya tidak tertandingi. Bukan hanya sekedar menampilkan akting hebat para aktor dan artis, film Pendekar Tongkat Emas juga menampilkan pesona alam tempat mereka mengambil gambar atau syuting, yang tepatnya berada di Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, yang sangat cantik, padang ilalang dan gunung-gunung yang indah, serta kekayaan alam Indonesia bisa dilihat dari pemilihan kostum yang dirancang dengan kain tenun ikat khas Indonesia Timur. Setelah Dara dinobatkan sebagai pewaris tongkat emas oleh Cempaka, ia harus mempelajari jurus melingkar bumi untuk menguasai tongkat emas.
Dari sinilah konflik dimulai karena Dara yang terpilih untuk mewarisi tongkat emas, di mana pesan moral yang filosofi tentang hidup begitu dalam film ini. Tentu saja sentuhan sang penulis skenario Seno Gumira Aji Dharma yang sangat khas. Perjalanan Dara dan Angin setelah kematian Cempaka, pengorbanan Angin sebagai pendekar melawan kepicikan biru dan gerhana. Bagaimana dengan Dara? Apakah ia bisa mendapatkan kembali tongkat emas dengan kemampuan yang dimilikinya untuk melawan biru dan gerhana yang memiliki ilmu di atas dia? Ia harus menemukan pendekar naga putih dan berlatih jurus melingkar bumi untuk mendapat kembali tongkat emas yang diwariskan oleh gurunya Cempaka. Itulah salah satu film yang pernah dibuat di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Number 3, film Susah Sinyal. Ini alasan film Susah Sinyal syuting di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Di balik alur ceritanya yang kocak, film Susah Sinyal memiliki beberapa keunikan tersendiri, baik pada sejarah maupun kondisi real yang dialami para kru film garapan sutradara Ernest Prakarsa itu. Melihat sejarah, banyak orang pula yang salah kaprah, mengira Sumba sama dengan Sumbawa. Meski sama-sama terletak di Indonesia bagian timur, namun Sumba dan Sumbawa jelas berbeda. Pulau Sumba terletak di Nusa Tenggara Timur NTT, sementara Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB. Kendati pun begitu, keindahan alam keduanya sama sekali tidak bisa dipandang sebelah mata. Atas fakta itulah, Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur dipilih sebagai salah satu lokasi syuting Susah Sinyal, sebuah proyek kolaborasi Ernest Prakarsa untuk ketiga kalinya bersama Star Films Plus. Selain itu, kain tenun Pulau Sumba termasuk salah satu kain tenun yang cukup mahal harganya, mulai puluhan bahkan hingga ratusan juta. Saat proses syuting, Ernest mengaku pernah menemukan harga kain seharga 250 juta. Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur juga memiliki lambang berupa ayam. Jika masyarakat di Indonesia bagian barat menganggap ayam sebagai salah satu bahan makanan yang bisa diolah dengan berbagai macam cara, tidak demikian dengan Pulau Sumba. Selain makanan, ayam adalah hewan yang dijadikan simbol harapan. Di sana, apabila ada orang yang tersesat di daerah terpencil dan tiba-tiba mendengar suara ayam berkokok, pertanda ada rumah warga di dekat lokasi tersesat dan bisa diminta bantuan. Itulah alasan mengapa ayam dijadikan simbol harapan. Tidak hanya padang savananya yang sangat luas dan mempesona, perbukitan juga menghiasi pulau berpendudukan kurang lebih 600.000 orang itu. Uniknya, savana dan perbukitan Pulau Sumba ternyata bisa berubah warna secara dramatis. Saat pertama kali Ernest datang untuk melakukan survei lokasi pada Maret lalu, harapan sejauh mata memandang adalah hijau pekat. Saat datang untuk survei berikutnya di Juli, semua harapan hijau sudah berubah warna menjadi coklat tandos karena musim kemarau. Fakta unik terakhir yang ditemukan Ernest adalah judul film yang dipilihnya sesuai dengan kondisi Pulau Sumba. Selain menggambarkan kesulitan komunikasi antara Ellen Andina Wirasti dengan putri sematawayangnya Aurora Ribeiro, ternyata judul Susah Sinyal juga sesuai dengan kondisi di sana yang memang susah sinyal untuk berkomunikasi atau berseluncur di dunia maya. Hanya ada satu provider yang aktif. Jangan berharap banyak bisa. Menggunakan 3G saja sudah berkah. Boro-boro 4G. Susah sinyal yang ada kebanyakan ada 8G, kata Ernest. Itulah film yang pernah dilakukan penyutingan di Pulau Sumba, yaitu Susah Sinyal. Number 4, Humba Dreams. Film ini menampilkan keindahan Pulau Sumba dengan mengambil latar di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Film karya sutradara Risa ini mengangkat kisah pencarian jati diri anak rantau yang harus pulang kampung. Humba Dreams berkisah tentang perjalanan Martin, seorang mahasiswa sekolah film di Jakarta,
yang harus pulang ke kampungnya di Pulau Sumba. Diceritai bahwa Martin diminta ibunya untuk memproses rol film peninggalan ayahnya yang telah tiada. Dalam perjalanan, ia dipertemukan dengan Anna, perempuan Sumba yang kesepian dan tengah mencari keberadaan suaminya. Kondisi kompleks yang menimbulkan rasa kegelisahan membuat Martin, seorang anak rantau yang harus pulang, mempertanyakan banyak hal tentang Humba dan dirinya sendiri. Lewat latar Pulau Sumba yang menawan, Humba Dreams mengajak penonton menjelajahi sebuah kenangan romantik terhadap hal-hal fisik yang kini jarang digunakan akibat adanya digitalisasi, seperti film seluloid, buku, catatan lama, atau foto-foto. Tak hanya itu, lewat perjalanan Martin, penonton juga diajak untuk memahami lebih jauh kondisi serta isu-isu sosial yang terjadi di pulau yang semakin populer saat ini, yaitu menjadi pulau destinasi wisata unggulan di Nusa Tenggara Timur. Mulai dari persoalan buruh, migran, hingga bagaimana penduduk lokal mempertahankan tradisi di tengah modernisasi. Riri Risa mengatakan, film ini adalah salah satu dari film-filmnya yang ditulis berdasarkan pada kekayaan cerita di berbagai tempat di Indonesia. Dan dia juga melanjutkan bahwa tradisi film-film karya Miles film sebelum yang menjelajahi Indonesia setelah Timor, Sulawesi, dan berbagai tempat lainnya. Dan juga menyuarakan bahwa Sumba dalam Humba Dreams. Itulah beberapa film yang pernah melakukan lokasi syuting di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur.